Coba deh, pernah nggak sih kita nanya ke diri sendiri, siapa sih gue sebenarnya? Atau dunia ini datangnya dari mana coba? Nah, pertanyaan-pertanyaan gede kayak gini sering banget kita pinggirin. Di sini, terinspirasi dari novel Dunia Sophie, kita bakal coba jelajahi lagi pertanyaan-pertanyaan ini. Tapi tenang, ini bukan kayak pelajaran sekolah yang bikin ngantuk, melainkan sebuah petualangan seru buat ngebangkitin lagi rasa penasaran kita. Oke, perjalanan kita ini nggak dimulai dari sebuah jawaban, tapi justru dari sebuah misteri. Coba bayangin, suatu hari Anda dapat dua surat singkat di amplop tanpa nama. Isinya cuma pertanyaan, tapi pertanyaan ini punya kekuatan buat narik Anda keluar dari rutinitas sehari-hari dan masuk ke dunia filsafat yang luas banget. Pertanyaan pertama, langsung, singkat, dan nusuk banget. Siapakah kamu? Ini bukan hanya nama atau pekerjaan kamu ya. Pertanyaan ini maksa kita buat berhenti sejenak dan beneran mikir. Siapa sih kita ini di alam semesta yang maha luas ini? Aneh kan? Kita hidup setiap hari di dalam tubuh kita sendiri, tapi seringkali kita nggak benar-benar kenal siapa diri kita. Dan pertanyaan kedua langsung ngajak kita buat lihat lebih jauh lagi. Dari manakah datangnya dunia? Dari yang tadinya mikirin diri sendiri, sekarang kita diajak buat ngeliat keluar, ke kosmos. Bertanya soal asal-usul semua hal yang kita lihat, yang kita rasain. Jujur aja deh, kita semua sebenarnya pernah mikirin ini kan? Mungkin pas masih kecil, pas lagi bengong liatin langit. Tapi ya gitu, makin dewasa, makin sibuk, pertanyaan-pertanyaan ini jadi kayak terkubur sama kerjaan, tagihan, dan macem-macem lainnya. Filsafat itu ngajak kita buat berani, buat ngegali lagi pertanyaan itu, buat hidup lebih melek. Oke, sekarang biar kita gampang ngebayangin pencarian filosofis ini, ada satu metafora yang keren banget. Ini cara yang brilian buat ngebungkus seluruh petualangan pikiran kita. Siap-siap ya untuk kelinci di dalam topi. Coba bayangin ini deh, seluruh alam semesta. Planet-planet, bintang-bintang, galaksi, semuanya. Itu ibarat seekor kelinci putih raksasa. Dan kelinci ini tiba-tiba ditarik keluar dari topi hitam kosong milik seorang pesulap. Ini kan trik sulap paling akbar, paling gila yang pernah ada. Nah, ini bagian paling menariknya. Kita semua ini lahir sebagai kutu-kutu super kecil di bulu kelinci raksasa itu. Kebanyakan dari kita ya udah betah aja di situ. Merayap makin dalam, anget, nyaman, sibuk sama urusan makan minum sehari-hari. Tapi, para filsuf, mereka ini kutu-kutu yang beda. Mereka ini para pemberani. Mereka nekat memulai perjalanan yang penuh resiko. Manjat sampai ke ujung-ujung bulu yang paling tipis cuma demi bisa ngintip sedikit. Siapa sih sang pesulap agung yang lakuin trik sulap ini? Sekarang kita lompat ke salah satu perubahan paling fundamental dalam sejarah pemikiran manusia. Ini adalah momen ketika manusia mulai bergeser cara berpikirnya. Dari yang tadinya ngejelasin dunia lewat cerita-cerita, jadi lewat akal sehat dan pengamatan. Jadi, dulu itu ada dua kubu cara mikir. Di satu sisi ada mitos. Dunia dijelasin lewat kisah dewa-dewi. Kenapa ada petir? Oh, itu karena Dewa Thor lagi mengayunkan palunya. Nah, di sisi lain muncul logos, penjelasan lewat nalar. Para filsuf awal mulai bilang, tunggu dulu, jangan-jangan ada penjelasan lain. Mereka mulai cari hukum alam, bukan lagi soal mood dewa, buat ngerti kenapa musim berganti atau kenapa ada guntur. Ini nih, cikal bakal pemikiran ilmiah modern. Nah, untuk ngelihat kritiknya, kita bisa intip pemikiran Xenophanes. Dia ini salah satu filsuf awal yang sadar. Dia bilang, coba deh perhatiin, dewa-dewa yang kita ceritain itu kok sifatnya mirip banget sama kita ya. Suka marah, cemburuan, licik. Orang Ethiopia ngegambarin dewanya berkulit hitam. Orang Yunani ngegambarin dewanya kayak mereka. Dia seakan-akan bilang, jangan-jangan cerita mitos itu lebih banyak bercerita tentang kita, manusia, ketimbang tentang alam semesta itu sendiri. Oke, sekarang kencangkan sabuk pengaman, kita bakal jalan-jalan kilat melintasi ribuan tahun sejarah pemikiran. Jangan anggap ini cuma daftar nama dan tanggal ya, anggap aja ini sebuah obrolan panjang, percakapan besar yang terus nyambung dari satu generasi ke generasi berikutnya. Perjalanan kita start di Yunani kuno, tempat para filsuf kayak Socrates jadi kutu pertama yang berani manjat bulu kelinci cuma modal nanya. Lalu kita masuk ke abad pertengahan yang panjang, di mana iman jadi semacam teleskop utama buat ngintip sang pesulap. Terus, boom, Renaissance meledak, fokusnya balik lagi ke manusia, ke si kutu itu sendiri, dan potensi hebatnya.
Akhirnya, abad pencerahan datang. Pakai nalar sebagai peta buat ngertiin bukan cuma si kelinci, tapi juga gimana caranya para kutu ini bisa hidup bareng dengan lebih baik. Setiap zaman, pertanyaannya beda, sudut pandangnya unik. Coba kita ambil satu contoh ide yang keren banget dari Yunani kuno. Jauh sebelum ada mikroskop canggih, ada seorang pemikir namanya Demokritus yang punya ide gila. Dia bilang, semua yang ada di sekitar kita, pohon, batu, bahkan diri kita sendiri, itu sebenarnya terbuat dari balok-balok super kecil yang nggak bisa dilihat dan nggak bisa dihancurin. Nah, analogi Lego ini pas banget buat ngejelasinnya. Coba deh bayangin, atom-atom itu kayak kepingan Lego. Kepingannya sendiri nggak pernah berubah, abadi. Tapi dari kepingan-kepingan yang sama itu kita bisa bikin apa aja. Hari ini jadi truk, besok dibongkar jadi istana. Ide ini secara jenius ngejawab pertanyaan besar di zaman itu. Gimana caranya semua hal di dunia ini bisa terus berubah, tapi tetap ada sesuatu yang kekal di dasarnya. Oke, setelah kita jalan-jalan jauh ke masa lalu, mungkin ada yang nanya, terus buat apa semua ini di kehidupan kita sekarang? Pertanyaan bagus. Sekarang, yuk kita tarik lagi semua ide besar ini ke kehidupan kita sehari-hari. Gini deh, badan kita kan butuh olahraga biar sehat, ya kan? Nah, pikiran kita, jiwa kita juga butuh olahraga biar tetap waras dan terus berkembang. Filsafat itu bukan sekedar hafalan di kelas, tapi lebih kayak alat bantu praktis buat ngadepin dunia yang makin rumit dan buat bantu kita terus tumbuh jadi manusia yang lebih baik. Jadi intinya tuh bukan buat jadi kamus berjalan yang hafal semua nama filsuf dan tahun lahirnya. Bukan itu. Nilai sebenarnya dari perjalanan ini adalah gimana caranya ini semua bisa ngubah cara kita ngelihat dunia. Ini tentang membiasakan diri untuk bertanya, nggak nerima semua hal mentah-mentah, dan akhirnya menjalani hidup dengan mata yang lebih terbuka. Sokrates ngasih kita pengingat yang jujur aja agak jelek. Ini bukan sekedar hobi intelektual buat ngisi waktu luang. Ini adalah perjuangan untuk menemukan makna dalam hidup. Perjuangan untuk cari tujuan dan pemahaman di tengah keberadaan kita yang super singkat di alam semesta yang maha luas ini. Dan disinilah kita kembali ke awal, ke metafora kelinci itu. Penjelasan ini memang berakhir di sini, tapi pertanyaan untuk Anda justru baru dimulai. Apakah Anda akan tetap nyaman di kehangatan bulu kelinci, nggak mau diganggu? Atau Anda mau ambil resiko, mulai memanjat sedikit demi sedikit buat ngeliat sendiri keajaiban dari trik sulap kosmik ini? Jawabannya ada di tangan Anda masing-masing.